selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian pagi ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau memulai pelajaran kami. Kau memberkati dan memimpin kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semuanya bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam materi hari ini, kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Baik anak-anak, kita akan langsung saja masuk dalam materi kita hari ini. Tentu kalian ingat, kita sudah belajar banyak tentang keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kaya akan keberagaman. Dan tiap keberagaman itu merupakan ciri khas dari tiap daerah atau suku yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita mau belajar satu keberagaman lagi yang merupakan ciri khas dari tiap suku atau daerah di Indonesia. Itulah upacara adat di Indonesia. Upacara adat di Indonesia. Anak-anak, upacara adat merupakan ciri khas dari tiap suku atau daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan setiap upacara adat dari tiap daerah itu berbeda satu dengan yang lainnya. Masing-masing punya gaya ciri yang membedakan. Nah, hari ini kita mau memperhatikan ada beberapa contoh upacara adat di Indonesia. Kita mengangkat ada beberapa daerah yang mungkin sangat terkenal, tapi tiap daerah itu tentu punya. Daerah mana saja dan apa saja upacara-upacara itu, upacara-upacara adat itu? Yang pertama, kita melihat upacara adat ritual tiwa. Ritual tiwa merupakan upacara adat dari daerah Kalimantan Tengah, tapi bukan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Yang dilakukan hanya orang asli Kalimantan Tengah. Itulah suku Dayak. Suku Dayak. Nah, ritual ini adalah proses menghantar atau menghantarkan roh leluhur sanak saudara yang telah meninggal ke dunia lama atau ke dunia alam baka, ke dunia alam baka. Jadi di upacara itu untuk menghantar. Bagi mereka upacara ini menghantar roh orang yang sudah meninggal ke alam baka atau dunianya yang baru. Lalu yang kedua itu adalah kebo-keboan. Ya, kebo-keboan ini adalah salah satu upacara adat tradisional yang dimiliki di Indonesia. Nah, upacara adat ini dilakukan untuk memohon turunnya hujan saat kemarau panjang. Puncak dari upacara ini adalah membajak sawah dan menanam bibit padi di sawah. Lalu yang ketiga yang dapat kita perhatikan adalah upacara nadran. Upacara nadran ini berasal dari Provinsi Jawa Barat. Upacara ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena ikan atau hasil ikan yang diperoleh sangat banyak. Dan mereka melalui upacara ini mereka berdoa memohon supaya kedepannya hasil penghasilan dari para nelayan khususnya dalam menangkap ikan itu semakin lebih banyak dan lebih baik lagi. Lalu yang keempat itu adalah ngaben. Ngaben ini dari Pulau Bali atau Provinsi Bali. Ini merupakan upacara pembakaran jenazah bagi umat Hindu di Pulau Bali.
Jadi orang Hindu di Pulau Bali jika ada yang meninggal, mayatnya itu dibakar. Ya, biasanya disebut dengan upacara ngabeng ya. Jadi mayatnya dibakar, lalu setelah itu debu abunya itu bisa diambil, dikumpulkan, entah mereka buang ke laut atau dikemanain. Tapi itulah yang mereka lakukan sebagai bentuk penghormatan mereka kepada orang yang meninggal. Lalu yang berikutnya itu adalah Balimau. Balimau ini berasal dari Sumatera Barat. Ya, dari Sumatera Barat. Ini merupakan acara mandi menggunakan limau atau jeruk nipis di sungai atau tempat pemandian. Tujuan upacara ini adalah membersihkan diri secara lahir dan batin ketika memasuki bulan Ramadan. Jadi waktu memasuki bulan Ramadan, orang-orang di Padang itu mereka akan mandi dengan menggunakan limau atau jeruk nipis. Mereka membersihkan diri untuk mempersiapkan mereka memasuki bulan Ramadan. Lalu yang berikutnya itu adalah Tedak Siti. Tedak Siti ini berasal dari Jawa Tengah. Upacara Tedak Siti digelar bagi bayi yang berusia 8 bulan saat ia mulai belajar berjalan. Apa tujuan dari Tedak Siti ini? Tujuannya sebagai ungkapan rasa syukur orang tua atas kesehatan anak yang sudah mulai bisa berjalan. Jadi mereka bersyukur karena anaknya sehat dan anaknya sudah mulai bisa berjalan. Nah, anak-anak ini beberapa contoh yang saya sampaikan tentang upacara-upacara adat yang ada di Indonesia. Nanti anak-anak kalian bisa mencari lagi lebih banyak dari berbagai daerah di Indonesia untuk melihat bahwa ternyata Indonesia itu kaya akan keberagaman, termasuk di dalam keberagaman upacara adat. Nah, tugas bagi kalian adalah silahkan kalian kerjakan, ayo kerjakan halaman 68. Oke, selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa tugasnya harus dikumpulkan. Tuhan Yesus memberkati.